Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ketemu untuk membahas bagaimana posisi Kolegium dan Konsil Kesehatan Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 dan 182. Beberapa saat yang lalu, seorang pejabat Kementerian Kesehatan setingkat dirjen merilis video yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 dan 182 memperkuat posisi Kolegium Kesehatan Indonesia dan Konsil Kesehatan Indonesia, sehingga kedua badan tersebut tidak perlu dibubarkan. Menurut keyakinan saya, pendapat tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Mengapa begitu? Mari kita membahasnya secara bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia di dalam suatu forum menyatakan bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia mempunyai dukungan legal aspek dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dari Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan dari amar putusan Mahkamah Agung Kasasi yang menolak permohonan penggugat tentang SK Menkes pembentukan KKI. Mari kita lihat bersama. Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 menyatakan di dalam pasal 1 angka 26, saya baca untuk supaya tidak salah, menyatakan sebagai berikut. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang menjalankan tugas dan fungsi secara independen dan merupakan unsur keanggotaan konsil. Jadi bukan menjadi badan pelengkap konsil, tapi unsur keanggotaan konsil. Ayat 2-nya berbunyi, Pak. Pasal 1, Undang-Undang Kesehatan nomor 272, pasal 272, ayat 1 berbunyi. Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu dan standar pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan, setiap kelompok ahli, tiap-tiap disiplin ilmu kesehatan dapat membentuk kolegium. Sekali lagi, kolegium menurut undang-undang dibentuk oleh kelompok ahli. Pasal 272 ayat 2, kolegium sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan unsur keanggotaan konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Pasal 272 ayat 4 menyatakan keanggotaan kolegium berasal dari para guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan. Ya, jadi sekarang kita melihat undang-undang tadi. Apa bisa ditarik kesimpulan, kolegium pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 111 adalah dibentuk oleh kelompok ahli dari disiplin ilmu tertentu, beranggotakan guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan, serta merupakan unsur keanggotaan konsil dan dalam menjalankan perannya bersifat independen. Konklusi dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kolegium adalah seperti itu. Sekarang pertanyaannya, apakah
Kolegium Kesehatan Indonesia dibentuk oleh kelompok ahli? Jawabannya bukan. Kolegium Kesehatan Indonesia dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Berikutnya, apakah Kolegium Kesehatan Indonesia beranggotakan guru besar dan ahli bidang ilmu kesehatan? Nyatanya Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia bukan guru besar. Bahkan ada ketua kolegium yang bukan guru besar dan tidak pernah terlibat dalam pendidikan. Yang berikutnya, apakah Kolegium Kesehatan Indonesia bersifat independen? Nyatanya ketua Kolegium Kesehatan Indonesia dan unsur-unsur kolegium yang ditunjuk dan dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia itu sebuah badan yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan dan tidak bersifat independen dan beranggotakan bukan guru besar dan kelompok ahli. Kemudian, Ketua Kolegium Kesehatan Indonesia menyatakan bahwa dasar hukum yang berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pasal tentang kolegium. Ya, mari kita lihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 menyatakan bahwa pasal 272 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 ayat 5 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai kolegium termasuk tugas, fungsi, dan wewenang diatur dengan peraturan pemerintah yang keberlakuannya menyesuaikan dengan putusan AQO dan tetap menjamin independensi kolegium. Clear sekali, ini keputusan Mahkamah Konstitusi, ada tambahan menjamin independensi. Jadi, apakah PP 28 tahun 2024 tentang kolegium khususnya pasal 707, 708, dan 710 menunjukkan independensi kolegium? Jawabannya pasti tidak. Kenapa? Dalam PP 28 pasal 707 dan 708 menyatakan bahwa Menteri Kesehatan dapat melakukan intervensi terhadap kolegium bila dipandang perlu. Jelas sekali pasal tersebut tidak mengedepankan independensi. Pasal 710 menyatakan bahwa Menteri membentuk Kolegium Kesehatan Indonesia. Kesimpulannya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kolegium harus dilakukan perubahan-perubahan sehingga independensi Kolegium dapat diwujudkan sebagaimana konsekuensi selanjutnya Kolegium Kesehatan Indonesia dan sebagai konsekuensi selanjutnya Kolegium Kesehatan Indonesia bentukan Menteri Kesehatan setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 harus dibubarkan karena sudah batal demi hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang terakhir, teman-teman dari Kementerian Kesehatan sangat berbesar hati dengan keputusan penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung yang berarti PT UN dari kelompok yang menggugat untuk surat keputusan pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia itu ditolak. Akan tetapi, pengajuan kasasi Mahkamah Agung itu dilakukan sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111 itu keluar. Saat ini setelah keputusan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berdasar pada PP Nomor 28 Pasal 710 sudah batal demi hukum karena pasal pada PP tersebut sudah harus dilakukan perubahan karena tidak mengedepankan independensi. Demikian teman-teman,
Dari uraian di atas jelas bahwa Kolegium Kesehatan Indonesia yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan harus dibubarkan karena batal demi hukum. Jadi kolegium seperti apa yang harusnya ada? Yaitu kolegium yang dibentuk oleh kelompok ahli, disiplin ilmu tertentu, beranggotakan guru besar dan ahli ilmu kesehatan, dan bersifat independen. Demikianlah penjelasan ini, insya Allah dapat mencerahkan kita semua dan dapat menyadarkan teman-teman, saudara-saudara kita dari Kementerian Kesehatan untuk tidak terus-menerus membuat narasi-narasi yang tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.